Responsoria songonon madidok hatani dia bata tu hita. Dua do parsingiran ni sada halak si pa anak kon hepeng. Utang ni sada 500 rupiah. 50 do dina sadanari. Dialusi si Simon ma parsiba sabasaan na gumodangido anggo di rohaku. Jadi dialusi ma ibana tikos do panibangan mi. Dang di umahoau alay anggo ibana olat ni dungbongo tu sondang di pasohot mangumma patu. Di baheni hudok matuho nunga sesa dosana na godangi umbahen godang holong ni rohana. Alay anggo otik do di sesa otik maholong ni rohana. Gabe di dok aka donganna sapanganan masada nasida. Ise doon ay dohot do aka dosa di sesa. Ima sahatna. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan sebuah kisah yang sangat menyentuh yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 50. Ku campur-campur PT. Ini adalah kisah seorang perempuan berdosa yang datang kepada Yesus, yang menangis di kakinya, dan pada akhirnya dia menerima pengampunan. Manuku majoal ise dosian tonga-tonga tanah somar dosa. Adong dona somar dosa. Daong. Sudah do tahita mardosa. Sudah do hita mardosa. Dang pardolok sam. Sudah do hita mardosa. Kisah ini mengajarkan kita tentang kasih karunia Allah yang begitu besar bagi orang yang bertobat. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang dua orang yang berhutang kepada seorang pemilik uang. Yang satu dikatakan dalam bacaan Alkitab kita berhutang 500 dinar. Dan yang lain berhutang 50 dinar. Karena keduanya tidak mampu membayar, maka kebijakan yang diambil oleh sang pemilik uang tersebut adalah menghapus hutang, menghapus pinjaman dari orang yang berhutang kepadanya. Manukuma museau ise dosian tonga-tongata molo adong dongata nama rutang tu hita. Alai ditiki awal mamijami bana di dok hupaulak penon ditikina holan saminggu pe manang holan 2 minggu pe tahoi manang sabulan pe tahoi. Alai kenyataan nadung lewat saminggu manang lewat 2 minggu manang lewat sabulan. Tataringoti mataringo tu pinjaman nai manang utang nai alai di dok nasi dama dang bui dope hupaulak hepeng mi bohado tahe. Dungi rumah hitamu sepa ingoton ngaboha ngaboebe di paulako pinjaman mi ni nahita i madadang boy dope hupaulak sampai 3 hali sampai 4 hali dungi boha masikap tatahe tuna parutangi biasana
Muruk deta hai hita. Dianggap lunas. Baburjudo ka amani bonangin daon ate. Berarti boy dua mijam tu amani bonangon. Ino teh amang ate. Hucatat maju ate. Imo dah. Dianggap lunas semaya teh amang. Ino jago do teh. Ale mo lakai na borak do hubereng, marpikir. Ade, biasa na terjadi macam maul do hita. Madok songona di dokon munai damang. Ade, toy mah dianggap lunas mai. Molo mungkin pinjaman 100, 200, 500 ribu dang pola bohai tanggap mai nama ngaleon hita. Ale molo digijang ni ibu hado tahe. Tong mah dianggap lunas sih. Itu deh. Berarti mau ada pinjaman ni huria tu akar ruas ni huriata dana talangan. Toya mah tanggap lunas semuanya teh. Boy do songoni? Boy do tahe? Bodoh. Mau ada pinjaman ni huriata mamijam johami tu akar ruas nami na burju. Songo dana talangan ninna. Ala rikot dituhani. Rikot dituhani dotong. Dan rikot dipaditai. Dari kau di parhalado di Tuhani do boado tahe boy do tadokon tema lunas mai na 20 juta atau 20 juta 10 juta lunas mai ala narikot di Tuhani itu kucata tate nggak dibagi amang parartob deh. Lunas mai amang iya wedang boy tadokon nasi ngato ngade do jami tado sadari ni ate ya. Lalu Yesus bertanya, siapa yang akan lebih mengasihi pemberi utang itu? Apakah orang yang hutangnya dilunasi yang 500 dinar ini kah? Ataukah yang utangnya dilunasi yang 50 dinar ini? Jawab si Simon orang Farisi yang menjadi tuan rumah yang mengundang Yesus makan ke rumahnya. Dia menjawab, orang yang lebih banyak dihapuskan hutangnya. Jemaat Tuhan, Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa semakin besar dosa seseorang, semakin besar dia diampuni, maka semakin besar pula kasih yang akan ditunjukkannya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang tadi yang sedikit hutangnya, sedikit pinjamannya, tetapi sedikit dia memberikan kasih karena dia menganggap bahwa dia tidak melakukan dosa. Perempuan berdosa dalam bacaan Alkitab kita ini, dia datang kepada Yesus ke rumah Simon tanpa diundang. Dia datang karena dia menyadari bahwa dia banyak melakukan dosa. Dia adalah kalau di zaman kita ini seorang pekerja seks sosial komersil, PSK, pekerja seks komersil. Bohado molo adong ruas di huria HKBP Bonang na ulau na songoni. Boy do tahe tajakon na sida di huriaon dengan hitamar saur do hotibana. Ima daong ni nahita pitor ale mau utang boy do dilunasi. Itu iya ya. Kita kan susah menerima ya. Kita bahkan akan mengasingkan dia, menyingkirkan dia. Ya kan? Betul Karena apa kita singkirkan dia, kita asingkan dia? Kita anggap kita berbeda dari dia. Karena kita menganggap kita bukan orang berdosa. Ya. Perempuan itu datang kepada Yesus dengan air mata. Dia membasahi kakinya dengan tangisannya, mengelapnya dengan rambutnya dan menciumnya dan mengurapinya dengan minyak wangi yang sangat mahal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simon orang Farisi ini ketika dia menjamu Yesus, mengundang Yesus datang ke rumahnya, dia tidak membasuh kaki Yesus seperti yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Bahkan dia tidak mencium Yesus seperti tradisi orang Yahudi. Hita pejot-jot dosongoni.
Mardia ibar do hita. Moloro to dokta tu jabuta tu bagasta molo mamora ibana pitor hebat do tahe penyambutatta. Hepot. Si panganot pedang ikan asin be pakaluar. Pasti nga di lopa jagal B2. Besada. Mga lopa odo nakingan hamin na kan nga di paradi dinggan. Ale buhado molorot tamuta to dokta napogos. Toy mana adongi mate. Ito sa jojo ta dokon. Toy mana adongi mata nina. Mabetes pe mungkin leleng hita. Mungkin kita tidak menjadi tuan rumah yang ramah. Ya. Itu jarang atau bahkan kita katakan kita adalah tuan rumah yang ramah. Tanpa melihat muka, tanpa melihat status siapa orang yang datang ke rumah kita, seharusnya kita harus bersikap ramah. Kenapa? Karena setiap orang yang datang ke rumah kita, dia datang membawa doa kepada kita. Ya, undang atong pitor sianu musenaro pasti nama mijam di ini nahita kan? Pitor terbaik mabohita na murhingon kan? Ita pitor bohina mesemi matabayan. Ate. Jadi unang pajojo tu hita muka mesema teh. Anon lah hatok matua. Ate. Simon seorang Farisi yang mengundang Yesus justru meremehkan perempuan itu. Dia berpikir bahwa jika Yesus benar-benar seorang nabi, tentu dia tahu siapa perempuan yang membasuh kaki Yesus dengan rambutnya dan meminyakinya dengan minyak yang sangat mahal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus membiarkan perempuan itu menyentuhnya, bahkan membasuh kakinya dan memberikan minyak pada kakinya. Yang Yesus lihat adalah hati perempuan itu melakukan sesuatu kepada Yesus secara luar biasa. Sementara Simon orang Farisi yang datang mengundang Yesus ke rumahnya, dia tidak menjadi tuan rumah yang ramah dan baik. Yesus tidak melihat latar belakang perempuan itu, apakah dia perempuan baik-baik atau dia perempuan berdosa. Ya, kita seringkali melihat seseorang dari latar belakang kehidupannya. Jod-jod do tabering pangalahoni sasahalak gitu teh. Ubain boy hita gabe dang pala serak dang pala lomoro hata marsaor do hotibana. Itu kan molo adong dongan ni anak tak Bapak oma ni nama di doko tu hita nga serius be au mejanin hubungan tu si A si B. Alai biasa na songo dia do tahe. Pitor A do tahe ta dokon. Aha karejona. Di dia tinggal ni natorasna. Aha ulau ni natorasna. Aha muse. Segala macam. Bibit bebet bobot. Itu tahe. Tetapi Tuhan Yesus di dalam bacaan Alkitab kita ini, dia tidak menolak kedatangan kehadiran seorang perempuan berdosa yang datang dengan membawa hati yang hancur. Dia mengakui di hadapan Yesus dosa-dosanya. Yesus kemudian berkata kepada perempuan itu, karena Yesus melihat kedalaman hati perempuan itu. Kata Yesus, dosamu telah diampuni. Boado molo didok Yesus tu hita nunga disesa dosam. Aha mana tabayan marado po Tuhane. Lam ringgas tu tahe hita mangihuton Yesus pasti lam ringgas. Tiap minggu tatopoti do dosa tayo tahe amanginang. Tatopoti ma dosa tadi adopan ni dia mata ni na paragedda martangi yang mahita. Dung tatopoti dosa tadi dok paragedda muse. Tabegema baga-baga ni debata taringo tu hasesan di dosata. Alai songonan di dok Tuhan Yesus molonunga di jaloho baga-baga hasesan di dosa unang be diulahon mardosa. Ate
Namasa di jamata sonarion ima maol do hita manesa dosa ni dongatta. Iya molo adong dongata nama kaciti hita. Malo adong dongata nama kosomi hita. Molo adong dongata na mempitnah hita. Na parwa-roahon hita. Biasana songot dia dotahe hita. Boy dotahe ta sesa dosani dongata. Tatangyak ko dotahe ibana. Ta jodo guarna tabuan ditangyak ta tadok tu debata sesa madosana ali Tuhan dan diboto ibana na diulahon ibana. Manang tahasogohod do ibana. Biasanya kita susah mengampuni. Ya. Kita susah memaafkan orang yang melukai kita. Kita susah memaafkan orang yang memfitnah kita, menyebarluaskan keburukan-keburukan kita atau menjelek-jelekkan kita. Molo taida bohina boa do tahe tajalang do manang na pitot tapadao. Tajalang do manang na tapadao. Tajalang ate. Ido. Amen tahe tajalang. Ido amang sabi buar tamu ikut tajalang nih. Ya. Kita serahkan kepada Tuhan kalau ada yang menyakiti kita, membenci kita tanpa alasan yang jelas, atau mungkin bisa karena perbedaan pikiran, perbedaan cara pandang, perbedaan sikap, perbedaan tindakan dan perbuatan. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah hidup di dalam firman Tuhan adalah mengampuni, mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Seperti Yesus mengampuni perempuan berdosa ini. Yesus katakan, dosamu telah diampuni. Dan Yesus kemudian menegaskan pada ayat terakhir, dia katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Iman perempuan itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman yang nyata, yang ditunjukkan lewat kasih dan juga lewat pertobatan yang sungguh kepada Yesus. Jadi molonung atas mangido hasesani dosa hita, betul-betul masian iasni rohata, sian roha nama norsoli itu debata. Namangido hasesani dosa hita alai unang beta ulahon mardosa. Anon mula saat kita tujabu ala gosong di lopa inatta ikan pitor bohado muruk. Manang moloso dibain pesi panganon di meja makanan pitor muruk kita. Dang bemang mau dang di ben kopita dang muruk behita dang bete. Una atong masih bondalan nabi atong ngamang. Tetapi saling melayani di tengah keluarga. Molo inata sibuk mangalopa, amata sibuk mangepel, manyapu jabu dah. Dang gabe tadoko ni dang ulo niya kaamay pa yaso jabu. Tong do ulo niya kaamay. Tanggung jawab bersama di. Una pitor tibo harga diri tada gabeta angka pekerjaan na renda sarupa mama molo di bagas joroon ati yang manginang ati pe adong pegawai kebersihan koster gereja ale molo taida do aka sampah di halaman ni gerejaon di sekitar lingkungan ni gerejaon ala yana kota mambuang mabolokon aka bungkus-bungkus jajanan na ate una pitor magigi hita molo taida tapa masuk tu tempat sampah ido molo ununga mangolu hita di hata ni debata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nats khotbah Minggu Judika ini mengajak kita untuk menghidupi pertobatan dan meneguhkan iman. Orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang paling menyadari di dalam iman betapa besar karunia Tuhan untuk mengampuni dosa.
betapa besar kasih karunia Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Hita doma boto ahana taula di bagasan ngoluta siapa hari itu tae. Na buni manang nasobuni hola kita doh debatado nama boto sai. Alai taingot ma balgani asini rohani debata manesa dosata molo olo hita paubahon roha paubahon diri. Paubah roha do nama cai maol. Itu tae. Paubahon roha do nama cai maol. Tetapi kita diajak di sini untuk kita mau, orang yang bertobat adalah orang yang mau mengubah karakter hidupnya. Ya. Siana olo merjuji gabe muba madang olo be maniop kartu juji. Siana sai olo mabuk unang be mabuk atong molo di nupamu amang 2 gelas tuak ngasai be unang lobi sian 2 gelas atong gabe asing pakate munan non kan. Itu tae. Simon yang mengundang Yesus ke rumahnya, tetapi perempuan berdosa itu yang mengundang Yesus ke dalam hatinya. Kalau kita mau meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan mengakui bahwa kita banyak kelemahan di hadapan Tuhan, maka kita harus mau membuka hati kita. Ya, membuka hati kita. Mengakui di hadapan Tuhan dosa-dosa kita. Jangan malu mengakui kekurangan kita. Ya. Jangan malu mengakui kekurangan kita. Jangan malu mengakui bahwa kita punya banyak kesalahan di dalam kehidupan ini yang bisa mungkin menyakiti orang-orang di sekitar kita. Tetapi jika kita mau berani mengatakan kepada sesama kita, maafkanlah kekurangan saya, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Karena orang yang mau mengampuni adalah orang yang sudah hidup di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang sulit mengampuni sesamanya, berarti dia belum hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sai mangulu dope di bagasan hosom ni roha. Unang ma songoniate. Tapadao ma akabako-bako na roa. Ala ganup hari Minggu tapangidodo hasesaan ni dosa. Tapangidodo asa disesa debata dosata. Molo tapangido asa disesa debata dosata. Hitape ikon oloma manesa dosa ni dongata. Ikon olo rade hita marsi lianan tangan siamon. Tada naung na marsi sesan dosa hita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga untuk kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami sebagaimana perempuan berdosa yang datang ke hadapan-Mu mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Demikianlah juga kiranya kami dapat membawa dosa-dosa kami ke hadapan Tuhan, mengakui segala kekurangan kami di hadapan Tuhan, kelemahan dan keterbatasan kami kepada Tuhan, supaya dengan itu Engkau juga mengasihi kami dan mengampuni kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan ini seringkali kami sulit memaafkan dan mengampuni sesama kami, padahal kami selalu meminta supaya Tuhan mengampuni kami. Ajarilah kami juga Tuhan, sebagaimana kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Demikianlah juga kiranya jika ada sesama kami yang menyakiti kami, yang melukai kami, atau yang membenci kami, atau yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kami, ajari kami untuk kami juga dapat mengampuni mereka sebagaimana Engkau mengampuni kami.
Biarlah kami dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan itu kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati kehadiran jemaat-Mu dalam kebaktian minggu hari ini. Apapun pergumulan, kesulitan, masalah demi masalah yang datang menghampiri kehidupan kami, tolong kami Tuhan, supaya kami dikuatkan dan dimampukan dengan hikmat Tuhan untuk menjalani dan melewati setiap dinamika pergumulan kehidupan kami. Jangan biarkan kami berputus asa, jangan biarkan kami meninggalkan kasih Tuhan, tetapi biarlah kami tetap setia dalam suka maupun dalam duka mengikut Tuhan. Berkati anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak kesukaan hati Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam studi mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ya Bapa yang penuh kasih, bukakanlah pintu jalan-Mu bagi setiap umat Tuhan yang sedang berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Berikanlah pekerjaan kepada mereka, supaya mereka boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau ada dari antara jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir dalam kebaktian minggu ini karena mereka sakit berbaring di rumah sakit ataupun di rumah, jamah setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh setiap jemaat Tuhan, berikan kesembuhan melalui bilur-bilur kuasa Tuhan yang nyata. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga program kegiatan di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Bonang Indah ini. Apapun yang menjadi program gereja dan apapun yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah gereja dalam mendukung pelayanan, Tuhanlah yang menambahkan berkat di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan, yang memberikan persembahan bulanannya dan persembahan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Biarlah Engkau melipat gandakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka dan di dalam pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami hari ini, esok dan lusa. Kami yakini dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami. Demikian juga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati di pertambahan usia. Ajar setiap kami menghitung hari-hari kehidupan kami di dalam Tuhan, supaya kami tidak terlena di dalam kehidupan ini, tetapi kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tapuji matuhata tapa sahat mapelia tatu debata.